Kita semua shalom. Shalom Bapak Ibu. Diberkati Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita bisa kembali beribadah pada siang hari ini, kembali bersama dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala. Wah, itu satu kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Teman-teman saya saja ya sudah banyak orang tuanya sudah dipanggil Tuhan. Tapi kami khususnya keluarga merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa baik. Ketika kita sungguh-sungguh beribadah melayani Tuhan, maka ada pembelaan Bapak Ibu. Kita percaya ketika kita beribadah melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, Tuhan selalu memberkati dan menolong kita. Bukan berarti tidak ada tantangan, tidak ada persoalan, tetapi Tuhan berjanji, Tuhan menyertai kehidupan kita semua. Ada amin? Amin. Saya berdoa juga buat semua jemaat Tuhan yang senantiasa bertekun beribadah di tempat ini, Tuhan juga menolong. Mungkin banyak masalah pergumulan kita hadapi, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, apapun itu, serahkanlah kepada Tuhan Yesus. Dia menjadi penghiburan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah bagian ketiga. Kita sekarang sedang membahas tentang iman. Hari ini tema firman Tuhan yaitu hati yang dibaharui oleh firman Tuhan. Pada bagian pertama kita sudah membahas tentang pengertian iman dan kegunaannya. Kemudian 2 minggu yang lalu juga bagian kedua kita sudah membahas tentang memelihara iman. Karena iman timbul lewat pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita mendengar firman, maka timbullah iman. Oleh sebab itu untuk memelihara iman, kemarin kita dengarkan bahwa kita harus teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Perhatikanlah apa yang kita dengar. Jangan sembarangan mendengar. Karena sekarang banyak ajaran-ajaran yang menyimpang, saudara. Yesus juga sudah mengingatkan tanda-tanda kedatangan Tuhan akhir zaman akan ada banyak penyesatan. Makanya ya bersyukurlah kita khususnya yang menerima firman pengajaran. Karena di firman pengajaran ini ayat menerangkan ayat, bukan ditafsirkan, bukan diandalkan lewat pikiran atau kepintaran manusia, tetapi biarkanlah Alkitab itu yang menerangkan, firman itu yang menerangkan. Nats menerangkan nats. Kemudian hari ini saudara, seyogyanya kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu bertahan dalam ujian iman sebenarnya. Bertahan dalam ujian iman, karena namanya iman itu harus terus diuji supaya dia semakin kokoh, semakin teguh, semakin sempurna. Iman pasti selalu diuji. Tetapi pada hari ini Tuhan ingatkan kita membahas terlebih dahulu mengenai hati, saudara. Hati yang dibaharui oleh firman Tuhan. Karena ini juga mempengaruhi ya, untuk iman itu bisa bertumbuh. Kan tadi iman bertumbuh lewat pendengaran. Tapi bagaimana kita bisa mendengar dengan baik kalau hati kita belum dibereskan oleh Tuhan? Belum dibaharui Tuhan. Belajar saja kita tidak akan bisa mendengarkan apa yang diajarkan guru kalau hati kita tidak di situ, Bapak Ibu. Kalau mau hati kita difokus di situ, barulah kita bisa mendengar dengan baik, saudara. Begitu dengan firman Tuhan ini. Oleh sebab itu umat Tuhan yang rindu imannya diteguhkan, dikuatkan, disempurnakan, maka kita harus siap hati kita dibaharui oleh firman Tuhan. Kita baca dulu firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10. Saudara Rian membantu membaca. Demikian firman Tuhan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang melihat penampilan kita,
Tapi Dia adalah Allah yang melihat hati kita. Katakan amin. Amin. Bukan apa yang kita punya, bukan dari tampilan kita, tapi Dia melihat hati kita. Sehebat apapun kita menyimpan sesuatu di hati kita, di hadapan manusia, tapi tidak di hadapan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita semua. Dia tahu motivasi kita, Dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Terbuka jelas, saudara. Tidak ada yang tertutup-tutupi. Sebab Dia adalah Allah yang menyelidiki hati, menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada beberapa jemaat Tuhan yang mendengar fellowship di Batam kemarin, ya, temanya yaitu kita akan menjadi bangsa yang besar dan diberkati. Ini adalah firman Tuhan, janji Tuhan kepada Abram. Ketika Abram dengar suara Tuhan waktu itu, maka Tuhan berjanji kepada Abram, pergilah kau dari rumah bapamu, dari sanak saudaramu, dari rumahmu, ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu, kata Tuhan. Aku akan membuat kau menjadi apa? Bangsa yang besar, dan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Lewat keturunanmu lah bangsa-bangsa akan diberkati Tuhan. Ini janji Tuhan. Bapak Abraham adalah orang yang beriman. Bapak orang beriman. Kenapa bisa Abraham itu digelari bapak orang beriman? Kita baca dulu Kejadian pasal 15 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya, Tuhan ngomong sama Abram, nanti keturunanmu sebanyak bintang itu. Coba kau hitung bintang itu, berapa banyak itu, segitulah nanti keturunanmu, katanya. Sementara waktu itu Abraham belum punya. Jadi dalam hatinya sebenarnya agak lucu-lucu firman Tuhan ini, mungkin maksud Abraham. Tapi coba perhatikan ayat yang ke-6. Ayat ke-6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, percaya Abraham, karena itu firman Tuhan. Masa Tuhan bohong? Percaya dia. Tuhan lihat hatinya, percaya dia ya. Padahal belum kukasih anak. Lalu Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percaya Bapak itu, fokusnya percaya, yakin. Sehingga Abraham ini disebut Bapa orang beriman. Kemarin saya katakan, kita bahas bahwa iman adalah keyakinan yang teguh akan keberadaan dan kuasa Tuhan, yang ditandai dengan usaha terus-menerus untuk taat kepada firman-Nya. Itulah iman, saudara. Ketika kita yakin, teguh tentang kuasa Tuhan, keberadaan Tuhan, kita yakini bahwa Tuhan ada dan melihat setiap tindak tanduk kita, sehingga kita hati-hati dalam menjalani hidup ini, saudara. Itulah orang beriman. Kan karena kita beriman kepada Tuhan dan firman-Nya, maka kita tidak berani mencuri. Karena kita percaya Tuhan ada di dalam hati kita, ada di tengah-tengah kita, maka kita tidak berani berbohong, berdusta, melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal cemar. Seenggak-enggaknya kita berjuang, saudara, walaupun kadang-kadang kita jatuh, saudara. Gagal. Itulah manusia, daging. Tapi orang yang beriman harus punya usaha terus-menerus. Amin. Untuk taat kepada firman-Nya. Demikian juga Abraham, saudara. Dia percaya kepada firman Tuhan.
Makanya ini harus menjadi selalu pergumulan kita. Tambahkanlah imanku ya Tuhan, mempercayai setiap kata. Itulah orang beriman, percaya kita kepada firman-Nya. Sekalipun kadang-kadang mana mungkin kita lakukan seperti ini. Tapi kalau itu firman Tuhan, gak mungkin itu berdusta, saudara. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Itu sebabnya yang dirusak setan hari-hari ini adalah iman kita. Tanpa kita sadari, setan tahu, wah ini kalau iman anak-anak Tuhan ini terbentuk ini bisa sikit kawanku nanti di neraka katanya. Karena iman ini menyangkut keselamatan jiwa kita. 1 Petrus 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah ini. Artinya hanya orang yang punya iman, orang yang beriman kepada Tuhan Yesuslah yang akan menerima keselamatan. Tanpa iman, maka jiwa kita tidak selamat. Sekalipun kita mungkin di dunia ini menikmati segala sesuatu yang indah-indah, saudara. Tapi kalau iman kita tak ada, saudara, maka itu semua sia-sia. Dan di hadapan Tuhan kitalah orang yang paling bodoh, malang, miskin, buta, dan telanjang. Makanya iman ini harus kita pelihara, kita jaga. Jangan sampai iman kita tergerus oleh berbagai idol-idol, saudara. Oleh berbagai segala sesuatu yang ada di dunia ini, saudara. Kita jaga iman kita, karena ini menyangkut keselamatan jiwa kita. Bahkan kita ditugaskan sebagai orang percaya, kita juga merampas sedapat mungkin jiwa-jiwa yang belum mempunyai iman kepada Tuhan Yesus, yang belum sungguh-sungguh beribadah kepada Kristus. Kita selamatkan. Bukan karena sesuatu, tapi karena kita mengasihi mereka. Kita tidak mau mereka masuk ke dalam tempat penderitaan itu, saudara, di mana ulatnya tidak mati-mati, apinya tidak padam-padam. Maka kita beritakanlah, ayolah kita beribadah, ayolah kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sampai kapan kamu hidup dalam dosa? Sampai kapan kamu melakukan ini? Ayolah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Urusan dia mau terima atau tidak itu urusan belakangan. Entah itu langsung ketika itu juga atau setahun kemudian dia ingat ketika dia kecelakaan. Oh iya, pernah aku dengar, udah dia ajak aku dulu sungguh ibadah melayani, tapi aku gak mau memang. Yang pasti firman itu tidak akan terbuang sia-sia, Bapak Ibu. Ketika saudara dan saya mau dipakai Tuhan menjadi saluran pemberitaan firman, firman Tuhan itu tidak akan terbuang sia-sia. Mungkin tidak langsung bekerja, tapi pasti firman itu akan menggarap kerjakan kehidupan kita. Karena firman itu adalah pribadi Allah sendiri, Bapak Ibu. Kita beribadah seperti saat ini, bisa saja sekarang ini kita masih pelangak-pelongo, tidak terlalu berpengaruh dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita dengan rendah hati mau dengar, sungguh-sungguh merenungkan, firman itu akan bekerja menggarap kerjakan kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Karena firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Makanya bukalah hati kita, buka telinga kita untuk dengar firman. Karena lewat mendengar firman Kristuslah timbul iman kita. Ini lebih banyak kita dengar yang lain-lain, saudara. Gitu firman orang yang hidupnya sudah tidak ada terang lagi, saudara. Ketika dengar suara Tuhan itu bukan malah datang tapi sembunyi, saudara. Orang yang sudah terkungkung dalam dosa gak tahan. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
dengar suara langkah Tuhan saja mereka sudah cicing, saudara, cicing. Gak enak, saudara. Sembunyi. Tapi kita yang mau dengar firman Tuhan, maka tanpa kita sadari iman kita terus dibaharui, saudara. Haleluya. Karena ini menyangkut keselamatan jiwa kita. Hati manusia memang sejak jatuh ke dalam dosa cenderung melakukan hal-hal yang jahat, memikirkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang cemar. Sehingga Tuhan pun menyesal, saudara. Itu di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 kalau saya tidak salah. Kejadian 6 ayat yang ke-5. Nah ini ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, apa yang dilihat Tuhan? Hati. Gak beres, saudara. Sejak manusia jatuh dalam dosa, hati kita cenderung membuahkan yang jahat semata-mata. Dan ini membuat Tuhan sampai menyesal. Coba teruskan. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita hidup dalam dosa, itu memilukan hati Tuhan. Sampai-sampai nanti dia menyesal, saudara. Kenapa menyesal? Berarti sebelumnya dia sudah punya rencana indah untuk kita, tapi dirusak oleh setan, dirusak oleh pekerjaan iblis, saudara. Tetapi hari ini Tuhan mau sembuhkan penyakit hati ini, saudara. Tentunya lewat firman Tuhan, supaya timbul iman kita. Karena hati yang bermasalah inilah yang membuat sia-sia iman itu firman itu ditabur, saudara. Gak mudeng kita, saudara, gak mudeng. Jadi kenapa seseorang tidak bisa mendengar firman Kristus? Sama-sama mendengar. Tidak semua telinga itu akan menangkap rema daripada firman Tuhan itu. Lebih banyak orang yang bagaikan benih yang ditabur di pinggir jalan, di pinggir jalan, saudara. Jatuh di pinggir jalan. Sia-sia. Tetapi Tuhan mau memeriksa, mengoreksi hati kita pada hari ini. Haleluya. Lewat firman Tuhan, izinkanlah Tuhan mendiagnosa hati kita. Kalau dokter itu mendiagnosa, dicek ada enggak yang bermasalah nih dalam tubuhnya nih. Ini juga hati kita nih, mau didiagnosa, saudara, sama Tuhan. Supaya nampak, ini yang belum beres. Nah, kita lihat ya. Apa penyakit hati ini sebenarnya, saudara? Ada 4 macam penyakit hati yang membuat firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh, saudara. Yang pertama, hati yang serong. Yang kedua, hati yang cemar. Yang ketiga, hati yang pahit. Dan yang keempat, hati yang keras. Ini yang paling bahaya, saudara, hati yang keras. Kita lihat dulu ya hati yang serong yang pertama, saudara. Apa itu hati yang serong? Amsal 17 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Nah, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Coba dibantu Ibu Gerson versi BIMK-nya. Ya, kita lihat dulu ya versi BIMK-nya bagaimana? Ya, bacakan. Seorang penipu tidak akan bahagia, orang yang dengan lidah bercabang akan mendapat celaka. Nah, ini penyakit hati yang pertama adalah hati yang serong. Apa itu hati serong? Dusta. Penipu, saudara. Yakub sebelum dibentuk
dia disebut Yakub. Ketika mau dia menerima meresponi panggilan Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, barulah dia diganti namanya menjadi Israel. Penyakit hati yang serong ini bahaya saudara. Inilah yang menggerus iman kita sehingga kita tidak bisa bertumbuh iman kita. Dusta, tidak berkata jujur. Dan ini tanda seseorang masih punya orang tua yang lama, bapak yang lama. Itulah setan saudara. Yohanes 8 ayat yang 43. Yohanes 8 ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Nah, apakah sebabnya kamu tidak mengerti firmanku? Padahal soundnya sudah keras, sudah besar. Apa kurang jelas? Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Bukan bahasa Indianya, bahasa Indonesianya. Kok kan orang Indonesia katanya. Coba teruskan. Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Enggak nangkap saudara. Bagaikan ada selubung, ada penutup. Coba teruskan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, dulu kita sering juga dengar ada orang tanya, kenapa ya setan bertobat aja dia kan enak biar masuk lagi surga. Gak bisa setan bertobat saudaraku, karena dia memang pendusta, bapa segala dusta saudara. Sukanya berdusta, memang udah itu tabiatnya saudara. Ibarat babi disuruh jadi burung, gak bisa. Memang sudah begitu nature-nya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sekali-kali izinkan lidah kita, mulut kita berkata dusta. Karena biasanya kecil bertambah besar, besar, dusta melahirkan dusta, sampai nggak tahu lagi kita mana yang benar. Karena semua dusta di atas dusta saudara. Lupa kita apa yang kita omongkan, karena semua dusta. Wah gawat, sudah iblis yang menjadi bapak kita, orang tua rohani kita saudara. Gawat. Ini merusak iman kita saudara. Penyakit hati, dusta. Dan ini juga bisa menjadi bagaikan kanker, karena bisa menyebar ke orang lain. Orang percaya dengan perkataannya sehingga ikut menebarkan dusta, hoax. Tapi saya percaya semua di sini nggak ada ya yang suka-suka dusta. Keselip mungkin ya. Tapi jangan biasakan saudara berdusta. Kita latih mulai dalam nikah. Biasanya ya aku nggak dusta lah, aku jujurnya bahwa uangku nggak ada. Tapi ketika ada uang baru di situ, oh ngapain kasih tahu kan gitu. Dusta. Ini masih orang tuanya iblis saudara. Ya, kita koreksi hati kita. Yang kedua, hati yang cemar. Ini udah sering ya. Apa itu hati cemar? Adalah hati yang dicemari oleh berbagai-bagai kejahatan dan kenajisan saudara. Ini juga iman itu tidak akan bisa bertumbuh dengan baik saudara. Karena terhimpit oleh berbagai kejahatan dan kenajisan ini saudara. Sehingga iman itu tidak bisa bertumbuh. Dosa inilah yang menghambat kita bisa menerima, mendengar Tuhan. Dan Tuhan pun tidak bisa saudara. Kan ada juga firman Tuhan katakan, ya sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku akan memalingkan, sebab tanganmu penuh dengan darah. Bukan
tidak kurang tajam telingaku mendengar, bukan tidak kurang panjang tanganku untuk menolongmu, tapi yang menjadi penghalang antara aku dan engkau, kata Tuhan, adalah segala kejahatan. Dan firman Tuhan juga katakan akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Oleh sebab memburu uanglah orang jatuh ke dalam berbagai-bagai kejahatan dan dosa, saudara. Makanya kita harus waspada soal mengenai perkara uang ini, saudara. Jangan sampai kita hilang keselamatan jiwa kita karena perkara uang, saudara. Haleluya. Haleluya. Ini akhir zaman ini kalau saya tidak salah yang kedua ini. Kan ada 18 dosa itu di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-5. 18 dosa di akhir zaman. Itu mulai dari ayat yang pertama kalau saya tidak salah. Yang pertama adalah mencintai diri sendiri. Nah ini ya. Yang kedua menjadi hamba uang. Nah ini dosa di akhir zaman. Ada 18 itu, saudara. Dari mulai mencintai diri sendiri, hamba uang, membual, menyombongkan diri, pemfitnah, itu kalau dihitung semua, saudara, 18. 6. Hati-hati, saudara. Kejahatan dan kenajisan. Kita periksa diri kita. Yang ketiga adalah hati yang pahit. Ya, tadi disinggung Ibu Gembala ya. Apa itu hati pahit? Yaitu hati yang penuh amarah, kebencian, sampai dendam kesumat, saudara. Inilah hati yang pahit, saudara. Tidak mau melepaskan pengampunan kepada orang yang berbuat jahat. Memang ini sulit, saudara. Kalau kita tidak mengalaminya, kita tidak mengalami dijahatin sama orang, mungkin kita gampang saja, lagi nggak ada persoalan sama orang. Tapi kalau ketika kita dijahatin, mengalami berbagai hal yang tidak kita sukai, itu bisa membuat hati kita pahit. Makanya selalulah kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan jauhkan dari namanya pencobaan itu, saudara. Karena kalau hati pahit ini tetap bisa melayani, tetap bisa beribadah, tetap bisa melakukan berbagai aktivitas, tapi pahitnya ini selalu dibawa-bawa, saudara. Dan sewaktu-waktu pahit itu muncrat dia, keluar. Amarah, kebencian, dendam. Apalagi ketika bertemu dengan orang yang kita tidak sukai, saudara. Padahal bukan kita yang salah. Kita tidak berbuat jahat, kita ya berbuat sebagaimana mestinya. Tapi entah bagaimana ceritanya kita dijahatin, entah itu ditipu, entah itu ya, sehingga membuat hati kita menjadi pahit. Maka ini hati-hati. Berjuanglah untuk melepaskan kepahitan ini, saudara. Haleluya. Lepaskan pengampunan. Matius 6 ayat yang ke-15. Matius 6 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah ini resikonya, saudara. Kalau kita simpan-simpan kepahitan, tidak kita ampuni dosa orang, meskipun memang berat, saudara, berat. Apalagi kalau kelakuannya sudah tidak patut lagi. Apalagi kejadian-kejadian sekarang kan aneh-aneh, saudara. Orang tuanya dibunuh misalnya. Coba bayangkan itu terjadi pada kita, saudara. Apa segampang itu kita, Philadelphia, saya sudah mengampuni Anda. Sementara orang tuanya sudah dibunuh misalnya. Itu tidak gampang. Dijahatin, ditipu ratusan juta, sudah dikumpul uang, tapi tiba-tiba dicuri misalnya. Nah itu melepaskan pengampunan itu tidak gampang, saudara.
Tapi lewat firman Tuhan, Tuhan ajar kita. Karena kalau kita tidak mau mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kolose 3 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah orang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Nah, jurusnya sabar. Sabarlah. Namanya lah kita hidup di tengah-tengah orang berdosa. Sabarlah kita. Ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam. Dendam itu kita simpan kesalahan orang, saudara, sampai membuat kita jadi sakit, saudara. Kan kita sendiri yang rugi. Haleluya. Kita sendiri yang rugi nyimpan ini, saudara. Tahu saya enggak gampang ini melepaskan pengampunan, enggak gampang, saudara. Semakin sulit, semakin kita datang kepada Tuhan, semakin kita dengar firman Tuhan, supaya kita mampu melakukannya, saudara. Kalau kita mampu lulus ujian iman, naik level lagi, saudara. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ketika kita mengampuni dosa orang, Tuhan pun lihat, oh, dosamu yang besar itu pun akan kuampuni, kata Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yuk kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Dan kita ingat ada mungkin orang lain yang menyakiti hati kita, menipu kita, berbuat jahat sama kita, sama keluarga kita. Tapi hari ini Tuhan ajak kita mengampuninya, saudara. Lepaskan pengampunan. Roh Kudus, Roh Penolong memberi kekuatan pada saudara dan saya untuk mengampuni. Mengampuni. Sejahat apapun dia, ampuni. Supaya Tuhan juga mengampuni saudara dan saya. Dengan demikianlah nyata bahwa kita adalah keturunan Abraham, Bapak orang beriman, saudara. Haleluya, amin. Jangan simpan-simpan dendam, saudara. Haleluya. Karena ini yang membuat kita gak bisa pas mengikut Tuhan dengan plong, saudara. Banyak orang seperti itu, melayani Tuhan, tadinya aman, tapi ketika dia ingat itu, wah, kumat lagi, saudara. Keluar kata-kata kotor semua. Makanya lepaskan pengampunan itu, supaya kita damai, saudara. Kalaupun kita sudah dirugikan, percayalah Tuhan bisa gantikan yang lebih dahsyat lagi. Amin. Yang lebih besar lagi lewat yang lain, saudara. Gak akan rugi. Ditipu kita, Tuhan bisa memberkati. Aku bisa memberkati engkau lebih lagi. Berapa sih kata Tuhan. Dan biasanya orang yang menipu itu pasti dia akan menerima balasan dari Tuhan. Entah itu sakit penyakit, entah itu sial, kecelakaan, entah itu ditipu orang lain juga, saudara, macam itu, saudara. Makanya jangan kita pikir dosa yang kita perbuat ya begitu-begitu saja. Kita tipu orang, kita curi, udah aman habis perkara. Ingat Tuhan, mata Tuhan ada di setiap tempat. Mengawasi orang jahat dan orang baik. Oh, kau pura-pura baik aja kau katanya. Kau tipu dia ya, sebentar lagi diambil lagi, saudara. Lebih besar lagi, saudara, berlipat-lipat. Makanya kalaupun kita mengalami sesuatu yang tidak baik, langsung ingat kita, jangan-jangan ini karena aku pernah juga menyakiti orang, saudara. Sehingga terjadi juga sama kita. Minta ampun, saudara. Amin. Lepaskan. Dan yang keempat, ini yang paling berbahaya, saudara. Hati yang keras.
Tegar hati, ini mempertahankan dosa, saudara. Orang yang hatinya keras, ini tidak bisa dengar firman. Karena keras dia, tebal, tegar tengkuk, saudara. Dengar firman gak mau, saudara. Tahu dia salah, tapi inilah aku adalah aku. Tegar, ini udah bahaya, saudara. Inilah yang terjadi kepada Firaun. Lebih bahaya lagi kalau masih mengeraskan hati diri sendiri, ini sudah bahaya. Lebih bahaya lagi kalau sampai Tuhan yang mengeraskan hati kita, itu sudah tidak ada kesempatan lagi. Tidak ada maaf lagi, saudara. Karena kalau sempat Tuhan yang mengeraskan hati kita, samalah kita dengan Firaun. Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia sudah nampaknya memang Tuhan sudah menaruh 10 tulah, tapi tetap juga, saudara. Anaknya sudah diambil, tetap juga. Karena memang Tuhan yang mengeraskan hatinya sehingga dia punah, saudara, dibinasakan. Keras hati, bahaya. Orang yang mengeraskan hati tidak akan bisa dengar firman Tuhan. Dan orang yang mengeraskan hati sama dengan sedang menimbun di dalam Roma itu, saudara. Roma 2 ayat yang kelima kalau saya tidak salah. Coba ya. Roma Roma pasal 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi oleh kesabaran hatimu yang ulangi. Demikian firman Tuhan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Nah, ketika kita mengeraskan hati kita, tidak mau bertobat, murka Allah bagaikan ditimbun, saudara. Coba bayangkan batu ditimbun, saudara. Batu ditimbun, timbun. Sewaktu-waktu jatuh dia yang di atasnya itu. Jatuh. Artinya sewaktu-waktu meledak juga murka Tuhan, saudara. Ditimbun-timbun murka Tuhan, saudara. Bahaya mengeraskan hati ini. Makanya selalu kita nyanyikan lagu kita itu. Lembutkanlah hatiku, jauhkan hati yang keras. Memang luar biasa firman pengajarannya, lagu-lagunya, saudara. Jadi jangan keraskan hati kita. Ketika kita mengeraskan hati kita sama dengan menimbun murka Tuhan. Apa contohnya mengeraskan hati? Kita sudah tahu ini benar, tapi enggak kita lakukan, enggak mau, tolak kita tolak. Itu mengeraskan hati, saudara. Dan nanti akan semakin keras sampai tidak lagi bisa ditulisi oleh firman Tuhan. Binasalah jiwanya, saudara. Yeskel 11 ayat yang ke-19. Ya, Yeskel 11 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Aku juga akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Makanya kita perlu diberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batin mereka. Itulah roh yang diterangi oleh Roh Kudus, saudara. Mulai dari saat kita lahir baru, Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Diberikan roh yang baru. Dan itu harus kita pelihara lewat pendengaran akan firman Kristus. Sehingga Tuhan terus semakin melembutkan hati kita. Memberikan kita hati yang taat. Syaratnya apa? Ayat yang ke-18. Kalau mau diberikan hati yang taat, syaratnya apa? Ayat 18. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Nah ini, saudara.
Hati yang taat diberikan oleh Tuhan, tapi ada syaratnya. Ayat 18, apa itu? Menjauhkan segala dewa-dewa yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan keji. Apa itu dewa-dewa yang menjijikkan, saudara? Bahwa sesungguhnya ketika kita menyembah yang lain, itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Jijik Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan sudah jijik, saudara. Jijik dia. Makin beribadah, makin jijik dia, makin ditengoknya. Kalau ketika nggak ditengok, sama kayak kita mulai benci sama orang. Ketika nggak kita lihat, aman kita. Tapi ketika kita lihat, mulai pala kita bergejolak kita, saudara. Gitu juga Tuhan kalau udah jijik, saudara. Makin datang ibadah, makin pala dia, saudara. Makin jijik dia. Kau datang masih kau bawa jimatmu. Kau datang masih kau sembah-sembah si anu itu. Kau datang masih percaya kau sama orang pintar. Pala Tuhan. Jauhkan dulu dewa-dewa yang menjijikkan itu, kata Tuhan. Amin. Amin. Itu perjinahan rohani, kata Tuhan. Perjinahan rohani yang dosanya bukan hanya ditanggung oleh pelakunya, tapi sampai keturunan ketiga dan keempat. Bahaya ini, saudara, perzinahan. Makanya putuskan tali pusarnya itu dari ibu yang lama. Ini dalam ini sebenarnya, saudara. Ya. Dewa-dewa yang menjijikkan inilah yang membuat hati kita tidak bisa. Perhatikan orang yang masih menyembah dewa kejijikan, saudara, gak bisa terima firman, saudara. Disampaikan firman Tuhan, mengganggu acara saja nih. Cepatlah itu, gak suka, saudara. Sehingga Tuhan pun gak suka nih, dia cepat-cepat diambil Tuhan, saudara. Masuk aja ke Hades sana, kata Tuhan. Ngapain lama-lama di dunia, bikin semak, kata Tuhan. Bahaya, saudara. Jangan bertahan dengan dewa-dewa kejijikan. Tuhan gak suka. Itu kalau saya ada yang bisa membantu saya di dalam itu perayaan-perayaanmu aku benci melihatnya, kata Tuhan. Itu kalau gak salah Yeremia ya. Siapa yang ingat itu? Yeremia 1 ya. Yesaya ya. Aku benci melihatnya, katanya. Semua itu jadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya, kata Tuhan. Saya membaca itu, saudara, ingat kali saya ayatnya itu, saudara. Wah, bahaya juga ya. Perayaan-perayaanmu yang rutin, yang tetap, pertemuan tetap, aku benci melihatnya, kata Tuhan. Wah, bahaya kalau udah seperti ini, saudara. Karena semakin semakin ibadah, makin Tuhan marah, saudara. Ya kalau ibadah makin buat Tuhan marah, ngapain ibadah, saudara? Harusnya semakin kita beribadah, makin dikasihi Tuhan. Makin kita beribadah, makin Tuhan jatuh hati kepada kita. Haleluya. Jangan sebaliknya, makin sial. Makin ibadah aku makin sial lah. Gimana itu, saudara? Harusnya makin ibadah, semakin Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Makin sehat, ya, makin dibela Tuhan. Malah sebaliknya, saudara. Jadi betapa pentingnya kita menjaga hati kita, karena sesungguhnya yang Tuhan garap kerjakan adalah hati kita. Yang Tuhan persoalkan selama hidup manusia itu adalah persoalan hati. Dan ini akan terus Tuhan uji, Tuhan murnikan seumur hidup kita sampai kita finish, sampai kita dipanggil Tuhan nanti. Tuhan terus memurnikan hati kita. Jadi bukan persoalan wajah, sisiran rambut, kumis. Bukan persoalan lahiriah atau apa yang kita punya, bukan. Tapi hati kita ini yang terus mau Tuhan murnikan.
Sampai betul-betul kita memiliki hati yang betul-betul cinta, betul-betul sepenuh hati kita mengikut Tuhan, saudara. Tidak ada idaman lain. Karena apa yang dikagumi manusia, dibenci Tuhan. Gak suka Tuhan, jijik Tuhan, saudara. Selama walaupun kamu datang sama aku, panggil-panggil mempelai sama aku, tapi kalau kau masih ada idaman lain, masih kau kagumi yang lain di dunia ini, mobilmu, lebih sayang kau sama hartamu, atau apapun itu, saudara, melebihi Tuhan, nah itu Tuhan gak suka, saudara. Makanya Tuhan terus latih lewat persoalan. Latihan itu memang lewat kesukaran, lewat persoalan. Gak usah kita, Abraham aja diuji kok. Dia kan minta anak umur 75, belum punya anak. Dia berdoa, kapan dijawab Tuhan doanya? Berapa lama? 25 tahun, saudara. 25 tahun, bayangkan baru dijawab Tuhan doanya. 25 tahun. Kurasa kalau kita alami nih baru 5 tahun, wah gak betul ya nih. Udah lama kok aku ibadah situ, gak dijawab juga. Abraham sampai 25 tahun, saudara. Baru dijawab Tuhan, saudara. Jadi hati kita ini yang Tuhan persoalkan. Tuhan mau menggarap hati kita sampai kita betul-betul mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Hati yang seperti apa yang Tuhan inginkan, saudara? Hati yang beriman, hati yang berpengharapan, dan yang penuh kasih. Sehingga Yesus bertanya kepada Petrus berapa kali, saudara? 3 kali. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkatalah kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya Simon untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Terus kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Nah, coba saudara perhatikan dan pikirkan, saudara. Kenapa Yesus harus ngomong Simon anak Yohanes? Kenapa enggak langsung Petrus aja atau Simon aja? Simon, kau ngasih aku. Kenapa harus ada anak Yohanesnya, saudara? Dan sampai 3 kali seperti itu, saudara. Artinya, Tuhan juga lihat dan Tuhan mau kita, kehidupan keimanan kita, saudara, dalam mengikut Tuhan, memiliki orang tua yang jelas. Dalam hal rohani juga penggembalaan, saudara, punya orang tua yang jelas. Simon anak Yohanes, jelas silsilahnya, saudara. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku, saudara. Kehidupan kita juga seperti itu. Untuk kita bisa berhasil mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi kita. Artinya iman yang sempurna, pengharapan yang sempurna, kasih yang sempurna, masuk ke ruangan Maha Kudus. Bagaikan kemarin saya singgung pakaian kemuliaan,
Ya, mulai dari pakaian keselamatan, pakaian kekudusan, sampai pakaian kemuliaan. Makanya rugi juga saudara kalau nggak dengar sebelumnya. Agak susah nangkap saudara, karena ini seri yang ketiga saudara. Kita terus belajar 3 bulan ini mengenai iman. Nanti lanjut pengharapan dan kasih. Ini sekarang sudah seri yang ketiga saudara. Nanti kita lanjut lagi, yaitu tentang bertahan dalam ujian iman. Hari ini fokus mengenai hati dulu. Karena kalau hati belum beres, gak bisa dengar dengan baik saudara. Sehingga imannya gak bertumbuh. Makanya Tuhan mau bereskan dulu. Kalau ada kerikil-kerikil di hati kita, penyakit-penyakit hati kita, tadi saya sampaikan ada 4. Hati serong, cemar, hati pahit, dan hati yang keras. Mari kita jauhkan penyakit hati ini dalam hidup kita saudaraku. Supaya iman kita itu bisa bertumbuh. Karena firman Tuhan katakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tadi Ibu Gembala sampaikan, kita mencari perkenanan Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6, tidak saya perpanjang, sudah terlalu lama. Ini ayat terakhir saudara. Jadi iman ini penting, ya. Karena inilah baru kita bisa menerima perkenanan daripada Tuhan. Ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan tidak mungkin tak ada upah saudara. Pasti ada upahnya. Enggak hanya untuk kita, termasuk untuk keturunan kita. Haleluya. Termasuk untuk keturunan kita. Percaya saudara, percayalah. Jangan ragu, jangan bimbang. Ini firman Tuhan. Kan dikuatkan juga dengan nats yang lain kan. Ibadah itu mengandung janji. Dikuatkan lagi ayat yang lain. Aku akan membuat perbedaan. Beda, masa sama yang ibadah sama enggak ibadah saudara? Orang capek ibadah, apalagi kita di sini 3 macam ibadah pokok. Tahu-tahu sama aja nasibnya kan? Ya, kalaupun belum, ya proses, sabar aja saudara. Ya, karena pasti ibadah mengandung janji, baik Amin. Untuk hidup ini Amin. Maupun untuk hidup yang akan. Terpujilah Amin. Nama Tuhan. Kita sambung di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kita terus memelihara iman ini saudara. Iman ini adalah yang membuat keselamatan jiwa kita ini saudara. Kita pelihara iman kita terus. Setan tahu saudara, bahwa ketika kita memelihara iman maka kita gagal mengikut Tuhan. Setan tahu waktunya sudah tidak lama lagi. Makanya dengan kegeraman yang dahsyat dia mau mencoba menarik anak-anak Tuhan saudara. Iman mulai dihancur leburkan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Tambahkanlah iman kami ya Tuhan. Haleluya. Kita akan perjamuan suci. Nanti sehabis refnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tambahkanlah iman kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sungguh-sungguh naikkan pujian bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Tambahkanlah iman kami. Tambahkan ya iman kami. Mampukan kami percaya akan setiap kata firman. Tambahkanlah imanku ya Tuhan. Sungguh-sungguh dengan segenap hati kita. Kami butuh Engkau Tuhan hari-hari ini. Engkaulah sumber penghiburan kami. Engkaulah kekuatan kami ya Bapa. Namun ku yakin kuasa. Sekali lagi, tambahkanlah imanku Tuhan. Oh, imanku ya Tuhan.
mustahil bagi manusia, namun ku yakin kuasa-Mu ya Tuhan. Kau Yesus, Kau sanggup menyediakan segala sesuatu yang ku